واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان الله رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mugi-mugi kula panjenengan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menyanjung syukur pada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk diantaranya nikmat fasilitas berupa sehat maupun finansial, harta benda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih nikmat berupa iman gitu. Karena iman inilah yang menjadikan kula panjenengan selamat di dunia, selamat di akhirat. Nah, tugas kula panjenengan di dunia ini salah satunya agar kita itu mencari ridhonya Allah, mengharapkan arep-arep ridhonya Allah dengan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk diantaranya bagaimana cara kula panjenengan mendapatkan ridho dari Allah gitu ya, yaitu melalui menjalankan sesuatu yang disukai oleh Allah. Jadi apa saja yang menjadikan Allah itu senang, ya di situ kalau bisa kula panjenengan ada. Ya, termasuk diantaranya dalam hal-hal yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ngaji gitu ya, Al-Quran maupun hadis itu juga sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran pun banyak menjelaskan apa aja yang disukai oleh Allah, termasuk diantaranya sabar. Wallahu yuhibbu shabirin. Allah itu senang, cinta dengan orang yang sabar. Sabar dalam hal apa? Menurut Imam Ibnu Utsaimin dalam syarahnya Riyadhus Shalihin, sabar dalam 3 hal. Niku sabar dalam taat kepada Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, sabar dalam ketentuan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kula panjenengan dengan sabar itu insyaallah terlatih mudah untuk bisa menerima, bisa menahan diri ketika tidak terima gitu ya. Gak terima ya apa itu diem, terima juga diem gitu ya. Kalau kita senang dengan apa yang diberikan oleh Allah, ya insyaallah Allah pun akan ridho gitu. Diseneng-senengke gitu ya dengan apa yang diberikan oleh Allah. Oke, termasuk ngaji yang kula panjenengan waos niku wau surah Al-A'raf ayat yang ke-35 gitu. Di ayat sebelumnya dijelaskan mengenai manusia tidak bisa mengatur gitu ya, memajukan maupun mengakhirkan. Di ayat yang ke-35 Allah memanggil anak turun dari Nabi Adam, termasuk kula panjenengan, ya bani Adama, wahai anak turun Adam, Nabi Adam. Imma adapun atau jika ya'tiyannakum, ya'ti datang,
ada nun taukid gitu ya. Artinya benar-benar datang kepadakum kalian rusulun, rusul jamak dari rasul ya. Rasul-rasul karena bergantian gitu. Minkum dari kalangan kalian, dari kalangan Bani Adam, mulai dari Nabi Nuh gitu ya, sebagai bapak yang kedua, dan sampai Nabi kula panjenengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tugas mereka itu yaqusuna alaikum, mereka membacakan atau menceritakan alaikum atas kalian ayati ayat-ayatku, yaitu aturan-aturan Allah yang berkaitan dengan kehidupan manusia, hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah dalam syariatnya. Famanittaqo, maka barang siapa yang bertakwa, artinya dia menghindari kesirikan gitu ya, dan membaguskan amal dengan mengikuti Rasul gitu ya. Wa aslaha fala khaufun alaihim, fala khaufun, maka tidak ada kekhawatiran, alaihim atas mereka, walahum yahzanun. Nah, ayat ini ada beberapa hal yang bisa kula panjenengan ambil sebagai pelajaran maupun ibroh gitu. Yang pertama, kita itu anak turunnya Nabi Adam, bukan anak turun kerah gitu atau monyet gitu, Darwin gitu. Makanya tegaskan di sini ya Bani Adam, bukan ya Bani Kirdun gitu. Lah kok bisa ada orang yang meyakini manusia itu dari kera gitu. Lah karena bodohnya manusia, dibujui gelem kebelinger gitu. Lah pun cetha-cetha ya Bani Adam, wahai anak turun Adam. Lah karena kula panjenengan anak turun Nabi Adam, maka tidak ada yang namanya kera yang sebagaimana diterangkan oleh Darwin itu salah. Lah tugas kula panjenengan sebagai anak turun Nabi Adam itu meramaikan dunia. Di dunia itu diramaikan dengan menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangan Allah gitu ya, menerapkan hukum-hukum Allah. Lah bagaimana cara menerapkan hukum Allah? Lah niki diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, imma ya'tiyannakum rusulun minkum. Jadi kita itu cuma nerima matengan gitu nggih. Kita tidak meramu, tapi oleh matengan tok lho. Aturan jalankan. Itu tok. Karena Rasul itu sendiri diutus dari kalangan minkum, kalangan manusia, sehingga pas cocok manusia itu nggih luwe, manusia itu nggih butuh macam-macam, maka Rasul juga memiliki kebutuhan yang sama, sehingga gampang ditiru, mudah untuk ditiru. Rasulullah juga tidur, lah kita pun juga harus mengikuti bagaimana cara tidurnya Rasulullah. Rasul juga makan, bagaimana cara makannya Rasulullah. Lah menurut apa yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu ya, mengenai makan gitu ya. Karena tiap hari kita tidak lepas dari makan. Di riwayatnya Imam Baihaqi dan At-Tabrani, Rasulullah menjelaskan ahabbut ta'ami ilallah, paling disukainya makanan oleh Allah gitu ya, maka surat apa-apa yang banyak, alaihi atasnya makanan tadi, al-aidi tangan-tangan gitu. Artinya makannya berjamaah, makan satu piring untuk banyak orang gitu. Kalau di pondok kan pun diajarakan
satu nampan sak beri niku damel tiang gangsal atau sekawan gitu. Nah, termasuk kula panjenengan nggih saged tumbas napa niku bebek purnama gitu nggih. Tumbas tunggal tok mawon. Setunggal bawa pulang dibuka dijereng nasi di napa magicom diambil tumplek-plek mangan bareng rumpel mriku gitu. Kumpul rebutan wis ngoten niku gitu nggih. Ana sing gegeran njukuk kulite dhisik lho nggih. Royokan kulit, royokan apa wis lumrah ngoten niku. Lho ngoten iku ndadekaken Allah seneng, Allah ridho. Lah kalau Allah ridho ngoten niku nggih apalagi yang kita cari? Ya itu yang harus kita usahakan nggih. Minimal ya seperti itu meskipun kadang juga sendiri-sendiri, kadang-kadang ya bersama-sama gitu. Kalau ada momen bersama ya bersama, kalau momennya sendiri ya sendiri gitu ya. Jadi diusahakan minimal kula panjenengan niku saged ndadekaken Allah niku ridho gitu, dengan makanan. Dan banyak caranya selain itu gitu. Di Rasul juga ngajari caranya duduk, caranya masuk kamar mandi, caranya BAB, caranya kencing bagaimana sampai sedetail itu. Nggih, enak itu nggih. Di manusia itu tinggal nompo matangane tok. Enggak perlu mikir-mikir gitu. Lah kenapa kok ada orang yang enggak ngerti? Karena mereka enggak mau belajar gitu. Terus diangen-angen dhewe gitu nggih. Termasuk sholat nggih ngoten, ditekankan sama Rasulullah kalau sholat Shollu kama ra'aitumuni usolli, itu sangat penting gitu nggih. Jadi Rasul ndak ngajari pakeme salat kudu ngene kudu mboten. Lihat aku ngoten tok, disuruh melihat Rasulullah. Bagaimana salatnya Rasulullah. Kok beda-beda sahabat gini sahabat iya. Makanya di situ gitu nggih. Karena perbedaan disitulah ada furu'iyah yang bisa kula panjenengan ikuti, termasuk diantaranya cara mengangkat tangan ketika takbiratul ihram atau cara berangkat dari iktidal menuju sujud itu bagaimana itu ya. Itu ada caranya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kula panjenengan ngaji itu nggih hadis atau Al-Qur'an niku sebenarnya ya untuk diri kita sendiri gitu nggih. Karena Rasulullah menjelaskan gini semuanya itu akan ada solusinya, ada jawabannya. Yang tidak ada maka akan diberikan oleh ulama jalan keluarnya karena mereka lebih ngerti gitu. Yang kedua, ayat ini juga menjelaskan kepada kula panjenengan sedaya nggih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu memiliki visi dan misi yang sama, sehingga jangan sampai disamakan dengan apa yang mereka pahami dari orang-orang Kristen, menganggap Nabi Isa itu yang disalib atau yang dijadikan Tuhan. Bukan, visi misinya itu sama, mengajak orang untuk menyembah kepada Allah, mengajak orang untuk menerapkan hukum-hukum Allah, dan mengajak orang itu untuk jangan sampai nemen-nemeni dunya itu nggih. Sampai diterangkan itu nggih dalam hadisnya Israiliyat itu. Nabi Isa itu ngerti tentang apa yang disimpan oleh murid-muridnya di lemari makanannya itu. Ngerti itu. Dan itu termasuk mukjizat dari Nabi Isa itu. Dan Nabi Isa juga diberikan keutamaan yang lain yang tidak diberikan oleh Rasul-Rasul. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menekankan bahwasanya Rasul itu tidak ada hak untuk memaksa. Lasta alaihim bimusaitir atau innama anta mudzakir. Nah, cuman ngasih peringatan aja, tidak ada tekanan. Makanya manusia itu tinggal milih. Wahadainahun najdain gitu ya. Manusia itu diberikan oleh Allah petunjuk dua jalan, milih yang baik atau milih yang buruk. Kalau yang baik
Lah niki dijelaskan sama Allah, faman tako, faman maka barang siapa yang ittaqo bertakwa gitu, wa aslaha dan dia memperbaiki amalannya, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Lah kriteria gimana kok manusia disuruh milih, padahal dalam riwayatnya Imam Muslim gitu, manusia itu ketika berada di alam rahim bikat birizkihi, ditentukan rizkinya berapa, ajalihi, kemudian syaqiyun au sa'idun, orang yang iman atau tidak sudah ditentukan oleh Allah. Terus fungsinya apa? Kita itu kok suruh milih gitu ya. Fungsinya itu manusia itu milih apa saja itu termasuk dari apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi kan milih api berarti sudah tan mriko pun ditulis sampai api gitu. Lek milih elek, berarti tan mriko pun ditulis elek gitu. Bahkan sahabat pernah tanya, "Wahai Rasulullah, lek pun ngoten wis nang omahe gak lapo-lapo gitu nggih. Lek apik ya apik, lek elek nggih elek." Maka dijawab sama Rasulullah, kullun muyassarun lima khuliqalahu. Semuanya itu sudah ditetapkan oleh Allah sebagaimana yang ditakdirkan oleh Allah. Faman min ashabil jannah, maka barang siapa yang termasuk dari jannah, lam yassaruna bi amal al jannah, akan dimudahkan oleh Allah dengan amalan-amalan ahli jannah tan swarga itu nggih. Kita dunya amalane api-api wis jatahe swarga. Tapi kalau jatah neraka gitu, maka dia akan diarahkan beramal dengan amalannya ahli neraka. Gampangan nih ngoten. Kok kula panjenengan ngeten niki kok ngaji, sholat jamaah 5 waktu, terus sholat tepat waktu, nggih menjalankan perintahnya Allah. Nggih mugi-mugi ngoten niku termasuk muyassarun lima khuliqalahu min ahlil jannah, gitu nggih, dari ahli swarga. Tapi nggih mboten mesti, diterangkan dalam hadis yang lain, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah. Ada orang itu beramal dengan amalannya ahli swarga, hatta bainahu wa bainaha ila dhira, sampai jaraknya dia dengan surga itu karek mencolot tok sak dhira. Tinggal mencolot masuk surga. Fasabaqahul kitab fayamalu bi amali ahli nar, maka mendahulinya ketetapan Allah, maka dia menjalani amalannya orang kafir, fayadkhuluha, maka dia masuk neraka. Contohnya barsis ini kurang nopo itu. Kemudian zaman Nabi Musa itu ada namanya Bal'am, itu kurang nopo nih. Soleh nggih gitu ya. Tapi apa yang dia lakukan ternyata menjadikan sesuatu itu ibroh buat diri kula panjenengan. Makanya kita itu sholat tuh minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim ya, supaya selalu diberikan atau berada di dalam jalan yang lurus. Karena manusia ini ku unik gitu ya. Paginya beriman, kadang sorenya sudah kufur. Sorenya beriman, kadang malamnya kufur. Lah dengan adanya ayat-ayat Allah, maka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sabar. Lah yang terakhir dalam ayat ini janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mau beriman, kepada mereka yang mau rekoso gitu nggih, dengan berat maupun ringan menjalankan perintahnya Allah. Salat kok antep gak enak kabeh, nggih sampeyan jalani selagi Allah itu ridho, mboten masalah. Kula panjenengan antep gak antep dilakoni. Salat niku wajib. Karena itu yang mendatangkan keridhaan Allah. Jadi semuanya itu sing penting ridhonya Allah gitu nggih. Kalau kula panjenengan secara perasaan itu nomor 2. Salate dengan klewas-klewas mboten masalah. Sing penting salat gitu. Karena manusia itu punya karakter kadang semangat, kadang lesu gitu. Kadang aras-arasan. Pas semangat ya ada batasannya.
Jangan sampai duhur 4 rakaat tambah 1 rakaat gitu nggih. Semangatnya ndak bener gitu nggih. Kalau semangat itu nggih, jenengan tambahi dengan sholat sunnah gitu, boleh. Pas mboten semangat, nggih jangan sampai ndak sholat. Harus sholat gitu nggih. Semangat gak semangat, sholat, karena itu kewajiban yang mendatangkan Allah itu senang gitu. Mana tadi? Nah ini janji yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman, bertakwa tadi, la khaufun alaihim, tidak ada kekhawatiran alaihim atas mereka. Maksudnya di dunia maupun di akhirat. Di dunia seburuk-buruknya keadaan manusia, mentok napa? Mati gitu nggih. Mentok nu mati, tek gitu nggih. Seterpuruk-puruknya kehidupan manusia itu endingnya mati, dan semegah-megahnya kehidupan manusia endingnya juga mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap manusia, tiap-tiap diri itu akan merasakan kematian, sehingga tidak bisa lah. Terus kaya, miskin, sehat atau sakit itu apa? Itu hanya sebatas kondisi bagaimana kita menunggu kematian. Sampai nunggu kematian dengan cara sehat atau cara sakit, tentu nggih. Wong kadang orang sakit niku gak mati-mati nggih, ndak meninggal. Kuat gitu nggih. Sampai direwangi nafasnya itu tersengal-sengal, nggak mati-mati ini. Direwangi napa niku, dikasih di ICU ini. Juga tidak meninggal. Ada yang sehat, nggak ngerti-ngerti, nggak ada mati gitu. Kaya juga sama, kaya itu hanya sebatas fasilitas. Kayak kula panjenengan ngeten nggih, kaya itu kayak orang dikasih jenengan awake ndek pendek, ana sing awake dukur lho itu nggih. Atau jenengan diparingi wajah yang cantik atau wajah yang jelek. Niku fasilitas dari Allah lho itu. Kaya juga gitu sama gitu nggih. Jadi orang yang sudah diberikan oleh Allah jatah kekayaan dengan orang yang diberikan oleh jatah kemiskinan, itu tidak akan mungkin tertukar. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kula panjenengan kaya, maka nikmati kekayaannya dengan cara mencari ridhonya Allah dengan kekayaannya. Kalau miskin gitu nggih, wis usaha apa-apa ya gak dadi gitu nggih. Tambah utangnya sing akeh. Ya sudah dijalani mawon tapi tetap usaha gitu nggih. Dinikmati. Nggih sing sugih enak, nikmati sing melarat itu. Makanya orang miskin itu di Riyadhis Shalihin dijelaskan itu nggih, keutamaan orang yang miskin. Jadi orang miskin yang sabar niku ganjarane gede swarga gitu nggih, wong miskin. Tapi bukan berarti kula panjenengan harus miskin dulu kalau mau surga, ndak gitu nggih. Dengan kekayaan itu bisa kita masuk jannah dengan cara hartanya itu manfaat buat dirinya, manfaat buat orang lain. Seperti yang dijelaskan oleh hadis sahih gitu nggih. Dijerangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbu rajulan ilallahi anfa'uhum linnas gitu nggih. Jadi orang yang paling disukai oleh Allah itu orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Lah manfaat apa yang bisa diambil oleh manusia banyak? Ini ku yang diajarkan oleh Rasulullah, kula panjenengan mboten ganggu. Jangan sampai kula panjenengan ganggu orang. Jadi gangguan itu diminimalkan. Jangan sampai kula panjenengan mengganggu orang lain. Itu yang paling penting gitu. Lah ke ayatnya tadi, la khaufun alaihim, tidak ada kekhawatiran. Orang yang bertakwa kepada Allah itu semuanya tenang, uripnya itu dinikmati, enak ndak enak nggih dirasakno lho itu nggih. Kayak Rasulullah ngoten nggih, ada makanan nggih makan, enggak ada makanan nggih puasa. Kayak zaman sakniki pun mboten nonton tiang sing napa kelaparan niku jarang. Sakniki tiyang nu kathah maem,
sehingga muncul penyakit sing macam-macam ya, kayak stroke gitu ya, diabetes, kemudian kolesterol, asam urat gitu ya. Karena apa? Banyakan makan. Makanya dokter sakniki kalau kula panjenengan periksa ten dokter beda dengan dokter zaman dulu. Zaman dulu niku mesti nasihatnya napa? Sing kathah maam nggih Pak nggih, lho ngoten nggih. Disuruh makan banyak. Nggih. Kalau sakniki ndak boleh ini, ndak boleh ini, ndak boleh. Terus mangan apa dok? Lho ngoten nggih. Gak oleh kabeh, tempe gak oleh, tahu gak oleh, gitu nggih. Sayur-sayuran ndak boleh. Pon sing ngene. Cek ruwete. Zaman dulu kan nggak ada kayak gitu. Karena penyakitnya zaman dulu itu nggih paling wis ngoten-ngoten niku. Sakniki karena banyak kimia gitu nggih. Anak kecil SD sudah cuci darah gitu, diabetesnya akhirnya nyerang ke apa itu ginjal gitu. Ada yang diabetesnya nyerang ke jantung, pasang ring gitu. Minum obat sak lawase, jadi obat terus pegel guys, ngoten niku rasane lho, gak ngombe obat mengkeret gitu. Kasih obat terus melonggar. Yang kedua, walahum yahzanun, nggak bersedih. Ini sudah jadi paketan. Orang yang nggak khawatir niku mesti mboten sedih. Orang kalau sedih mesti khawatir. Kayak jenengan kan khawatir mesti sedih lho itu nggih. Ada wajah yang nggak enak itu. Lah orang beriman ndak, wajahnya itu bahagia. Tapi ngoten niku angel. Makanya Rasulullah menyuruh kula panjenengan itu nggih untuk selalu bermuka manis ketika ketemu dengan orang lain. Wa antal ko akhoka biwajahin tolkin, ketemu assalamualaikum mesem, masih utangnya akeh gitu nggih. Tunjukkan muka manis. Koyo gak ono apa-apa gitu nggih. Asline tendroate wis gembrutuk kabeh gak karuan. Tapi diusahakan seperti itu. Makanya yahzanun sama khaufun itu satu paket. Nggak mungkin jadi pisah-pisah itu nih. Orang yang tidak khawatir tapi dia sedih tidak mungkin itu. Ini orang yang beriman, orang yang bertakwa. Lah sebaliknya ayat yang ke-36 ini walladzina kadzdzabu biayatina, dan orang-orang yang mereka itu mendustakan dengan ayat-ayat kami. Artinya mereka tidak mau iman. Ketika datang Rasul mereka itu mendustakan, nggak mungkin apa itu kok Rasul modelnya koyo ngene lho ngoten nggih. Nggih sami kayak Firaun ngoten nggih. Lah mosok sing ngajari sing ngajak apik kok Musa sing kiri ngono iku lho ngoten gak iso lho, enggak terima. Harusnya seorang Rasul itu kayak Nabi Dawud, Nabi Sulaiman sing sugih-sugih, cocok ngoten niku. Nggih enak pancen lek ngoten gampang. Tapi lek dari orang miskin angel, wong sakniki wong melarat kayak sugih siji kok lek sing sugih ngomong dirungokno oh nggih lho ngoten. Tapi sing melarat niku ngomong wis gak kakek ngomong lho ngoten nggih. Wis padha-padha wae, gak usah anu lho ngoten nggih. Wis ngoten niku. Makanya apa itu ujiannya manusia itu di kekayaan dan di kemiskinan. Lah wong ten acara sing sering kula tingali nggih. Acara walimah niku lek sing teko wong sugih. Ngoten niku sok diterno digiring ngoten niku. Monggo diterno set ditukno sing ndi. Lek sing wong gak duwe ya sekono delok dhewe. Sing nyelepet-nyelepet gak apa-apa lho. Wis ngoten niku. Dadi wong sok melarat niku nelongso asine wong melarat niku. Berarti di mana-mana dia itu di pulsoro itu. Ketemu gak direken wong melarat itu. Lek ketemu nggih ditakuti utang lho. Teng sugih kan mboten ketemu ngoten sapa sampean sugih ngoten nggih. Ditemui wong di sapa nggih. Monggo abah lho ngoten itu abah pisan gitu. Apa umi lho gitu nggih. Wong tan pasar ya ngoten sampean nggih klambi jobat dipanggil abah kali umi ngoten. Padahal nggih dereng haji terus. Wastakbaru, dan mereka itu sombong anha darinya, dari ayat-ayat tadi gitu. Dianggap kalau orang miskin itu tidak pantas untuk mendapatkan
kemuliaan. Makanya jangan heran kalau orang-orang itu berbondong-bondong kepingin sugih, menampakkan kekayaan melalui finansial. Mbok niku omane sing apik, mbok niku sepeda motor sing apik gitu, atau mobilnya yang baik gitu. Jadi nomor dua kan fungsi. Fungsinya sekarang sing penting napa? Gengsi sik lho itu nggih. Pakaiannya yang baik itu nggih, sepatune merek. Gak gelem sepatu 500.000, 5 juta lho ngoten nggih sepatu niku. Nggih. Klambi, mboten purun klambi sing murah-murah gitu, klambi sing luarang. Mereknya diketok-ketokno. Lek perlu bekase regane lho. Gak dicopot. Dicendel terus regane 10 juta lek digawe terus tuentel wong ketok 10 juta. Mun niku seneng goyang-guyu itu. Sepeda motor nggih ngoten. Isin, nggih sepeda motor sing elek ngoten isin. Nggih sing apik gak isin. Jane nggih mboten napa sepeda apik mboten napa-napa. Cuman kadang wong niku meksa gak duwe apa-apa sing dijagakno ga ono nekat nyicil lho itu nggih. Sing jagakno ono mboten napa-napa. Jagakno ga ono bono nekat kepingin gaya. Ada sepeda motor tanpa DP. Bondo KTP tok gitu. Dekek tak langsung sepeda motornya datang. 3 bulan dijabel gitu. Lah apa? Lah cukup PCX gitu. PCX per bulan itu pinten? 1 juta pinten? Lah nggih. Lah bayarane ten ngingas ning mon pinten? Sedina 50 tuh. Gak nyucuk kali bayar PCX ketok gowaya. Lek numpak koyo gagah ngoten. 3 wulan tibakno ganti sepeda ontel malih. Eman gitu. Mending tabung rin. Kalau ada uang berapa mampunya beri apa ya itu yang dibelikan gitu. Atau kalau dia pingin nyicil ya cari di bawahnya. Jangan sing dhuwur cicilane gitu. Lah mereka yang tidak mau beriman, tidak mau bertakwa, bahkan ada kesombongan dalam hatinya, gitu. Di sini ada wawu, itu wawu ataf lil jam'i. Artinya orang yang mendustakan ayat Allah itu pasti sombong. Jadi orang yang menolak kebenaran itu pasti sombong. Gitu. Itu bener, gak iku keliru iku. Nah, sombong gitu. Sebagaimana definisi dari Rasulullah gitu. Jadi al-kibr yang dinamakan sombong itu raddul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Bukan orang yang pakai pakaian mewah, tidak itu. Tapi bisa jadi, tapi tidak mesti. Enggak hati-hati itu nggih. Kula panjenengan jangan sampai mendustakan ayat Allah. Jangan sampai menafikan apa yang menjadi amalan atau pernah dilakukan oleh Rasulullah. Kalau dinafikan bahaya gitu ya. Ulaika, mereka itulah orang yang mendustakan ayat Allah dan sombong. Ashabun nari, ashab penghuni an-nari neraka, karena mereka tidak mau iman, karena mereka kufur. Nah ini jangan diremehkan. Banyak orang meremehkan. Halan api kok neraka kok gampang lho gitu nggih. Lah kalau merasa gampang nggih dicobain. Nanti di rumah kompor nggih, kompor LPG cetek gitu nggih. Sampai lenggah mriku. Lek kuat pindah ten Pulau Sari niku. Sing bagian motong plat nggih. Niku saya bayar 50.000, tolong niki bokong kula sampe blander. Lho wesi mon memet e. Wesi niku pedhot, lha apa malah daging tambah habis gitu. Lho ngoten niku kok wani mendustakan sama sombong. Nggih ngoten niku menungso. Makanya manusia itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu kana dzuluman jahula itu ya. Jadi manusia itu punya sifat dzulum, banyak bodoh, banyak kedolimannya, jahula banyak kebodohannya. Wis ngerti lek neraka niku panas tapi kok wani lho ngoten nggih.
Wis ngerti lek maksiat niku mboten angsal dan butuh biaya. Kenapa kok tambah dibiayai? Lho ngoten nggih. Seorang suami dengan istrinya itu kalau makan kan cari yang murah nggih. Tapi kalau seorang laki-laki selingkuh dengan wanita, gak mungkin diandokno mie ayam lho. Gak mungkin paling de prima rasa sing get-get gitu. Karena apa? Wis ngoten niku. Sama istrinya. Nggih, penyetan nang pinggir-pinggir ngono iku. Ya ngoten niku. Kurang menghargai sama sekali itu. Nggih, ngoten niku manusia itu. Makanya kalau sudah banyak berbuat bodoh, pasti akan muncul sifat manusianya. Lah niki diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan berani-berani untuk melakukan maksiat. Hum fiha khalidun, mereka itu kekal di dalamnya. Selama kapan? Ya, selama-lamanya gitu. Sekehendaknya Allah. Karena khalidun fiha itu kekal, itu nanti diterangkan dalam hadis. Allah itu di akhir akan mengambil orang-orang dari ahli neraka seberapa cauan ngoten nggih. Dan itu pun nggih tergantung dengan siapa yang beruntung. Makanya mumpung tasih ten donya nggih, jangan sampai kula panjenengan tidak beriman. Sing penting niku iman gitu nggih. Sering kula sampaikan kalau kula panjenengan menjaga keimanan sampai meninggal gitu nggih, sampai meninggal sebagaimana nasihat Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu nggih di hadis yang ke berapa itu 2441. Nanti orang yang beriman di akhirat itu akan dibantu oleh Allah dengan cara kesalahan-kesalahan akan digugurkan dan dikasih kebaikan-kebaikan. Hebatnya di situ. Jadi tidak perlu khawatir kalau beriman. Tapi jaga iman niku angel. Makanya surat An-Nisa ayat yang ke-37 ayat 36 ini. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang beriman, berimanlah kalian. Oke, mungkin-mungkin ya dengan dua ayat ini kula panjenengan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhanallahi rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.